Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Kita bersuka cita untuk perjumpaan kita malam hari ini dalam program Lentera Malam, Doa, Pujian, dan Renungan dari Jemaat Rantepao. Malam ini kita akan menikmati firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Ibu Pendeta Senianti Pada dengan tema Suara Rakyat adalah Suara Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk menikmati firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Oh, di hidupku. Keluarga Lentera Malam, selamat hidup. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tenang, kita berdoa. Ya Allah, Tuhan langit dan bumi, Engkaulah yang berdaulat di dalam hidup kami. Firman-Mu berkuasa, membaharui dan menghidupkan. Tuntun kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti, bukan karena kepintaran dan kemampuan kami semata,
tetapi oleh karena tuntunan Roh Kudus dan hikmat Kristus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dari Markus pasal 15 ayat 1 sampai 15. Firman Tuhan, pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya aku bebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi katanya, "Salibkan dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia!" Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Amin. Pada umumnya kita bangga dengan pemerintahan yang demokratis. Saya membahasakan pemerintahan demokratis itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedengarannya sangat baik, sangat mulia, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pertanyaan iman Kristen, dalam lingkaran dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat ini, di manakah posisi Tuhan? Saudara, suara rakyat adalah suara Tuhan. Dan ini yang saya angkat menjadi tema. Tetapi dengan pertanyaan, suara rakyat, suara Tuhan? Jargon ini dari bahasa Latin Vox Populi, Vox Dei, yang dipopulerkan oleh filsuf Prancis J.J. Rousseau. Implikasi dari jargon dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, atau jargon suara rakyat adalah suara Tuhan dipahami bahwa siapa atau pihak mana yang memperoleh suara terbanyak dalam sebuah pilihan, maka itulah yang dikehendaki Tuhan. Lalu kembali ke pertanyaannya, Tuhan ada di mana?
dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tuhan ada di mana? Tuhan ada dalam kehendak orang banyak. Tuhan ada dalam kehendak orang banyak. Dan paham praktik ini bukan hanya populer di pemerintahan yang kita banggakan ya, pemerintahan demokratis. Tetapi juga paham dan praktik suara rakyat adalah suara Tuhan juga populer dalam gereja. Lihat saja pemilihan-pemilihan pejabat gerejawi, terlebih pemilihan-pemilihan pejabat struktural. Apa yang menjadi ukurannya untuk kita katakan bahwa Tuhan berkehendak? Inilah jawaban doa kita. Ukurannya adalah suara terbanyak dalam pemilihan. Walaupun pada akhirnya dan pada faktanya kita seringkali kecewa, kita seringkali mempertanyakan karena dalam relasi kita, dalam pengetahuan kita, dalam penghayatan kita, kita sendiri tahu bagaimana orang-orang hasil dari pilihan suara terbanyak itu. Sehingga kalau Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan yang masih menjadi paham dan praktik kita. Pertanyaannya, benarkah demikian? Bahwa suara yang terbanyak itulah suara Tuhan. Benarkah demikian? Pembacaan Markus 15 mau mengoreksi dan menggeledah cara berpikir yang demikian. Eksekusi salib bagi Yesus setelah pengadilan Pilatus adalah berdasarkan suara terbanyak. Suara terbanyak. Bisa dikatakan 1-0. Bulat. Siapakah suara terbanyak itu? Mari kita perhatikan. Di ayat 1 dikatakan, pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama. Pagi-pagi benar. Dalam perhitungan waktu, pada konteksnya pada waktu itu pagi-pagi benar itu berarti jam 6. Nah, kalau didobel pagi-pagi benar itu berarti sebelum jam 6. Sekitar itu, sebelum sekitar jam 6. Kalau mereka sudah sampai pada bulat mupakatnya, dan mereka ini adalah imam-imam kepala, tua-tua dan ahli-ahli Taurat, dan seluruh mahkamah agama, pagi-pagi benar sudah bulat mupakatnya, maka imajinasi kita sepertinya sepanjang waktu sebelum pagi-pagi benar itu, mereka luar biasa dalam mengangkat suara sampai pada bulat mupakatnya. Apakah mereka saja? Di ayat 8, maka datanglah orang banyak. Maka datanglah orang banyak. Mereka inilah yang kemudian mengambil kata sepakat suara terbanyak yang menghantar Yesus pada salib. Apakah kita akan mengatakan bahwa inilah suara Tuhan? Dalam Yohanes 19 ayat 11 jelas sekali Yesus sendiri mengatakan, Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Benarkah suara rakyat suara Tuhan?
dalam teks ini diperhadapkan untuk dipilih kebenaran yaitu Yesus dan kejahatan yaitu Barabas pada waktu itu. Kebenaran sekali lagi Yesus dan kejahatan Barabas. Namun suara terbanyak memilih dan bulat mupakat memilih kejahatan, melepaskan Barabas, seorang pembunuh, seorang pemberontak, seorang tawanan negara pada saat itu. Sesungguhnya Pilatus sendiri menemukan kalau Yesus tidak berbuat salah apapun, tetapi demi memuaskan orang banyak di ayat 15. Oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia kemudian ikut pada pilihan suara terbanyak, mengeksekusi kebenaran kesalib, kematian terkutuk, dan memilih kejahatan untuk dibebaskan merajalela dalam kehidupan masyarakat pada waktu itu. Saudara, kita semua adalah orang yang berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita telah divonis hukuman mati oleh Tuhan. Dalam keberdosaan kita, dapatkah kita menyatakan suara Tuhan dalam vonis hukuman mati kita? Tetapi syukur kepada Allah Bapa kita melalui Yesus yang tersalib itu, oleh karena suara banyak kita diampuni, kita dikuduskan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntun kita pada seluruh kebenaran. Jadi, suara rakyat belum tentu, apalagi rakyat yang belum ditebus dan dikuduskan, bukanlah suara Tuhan. Rakyat yang mana kalau kita mau mengatakan suara rakyat adalah suara Tuhan? Rakyat yang mana? Sekali lagi, kalau saya dan saudara-saudara benar-benar telah mengimani, yaitu menerima, percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan yang telah menebus engkau. Dan karena itu, kata Paulus juga di Galatia 2:20, namun aku hidup bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalamku. Kita bisa katakan, Tuhan yang bersuara di dalam kita. Karena itu, untuk mengerjakan kehidupan kita ini, terlebih khusus bagi masyarakat Tanah Toraja Utara, dan beberapa kabupaten di Indonesia yang akan mengadakan pemilu kada pada tanggal 9 Desember, semakin dekat tinggal hitungan hari ini. Bagaimana kita akan mengatakan bahwa inilah kehendak Tuhan? Kita akan dituntun oleh 3 pertanyaan. Yang pertama, kita memilih, kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, apakah yang kita lakukan, apakah yang kita pilih ini benar-benar akan menjadi berkat bagi banyak orang? Dan yang ketiga, apakah yang akan kita lakukan, apakah yang kita pilih tidak mengikat kita dalam dosa? Amin. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, di hadapnya
berdoa. Maha besar Engkau ya Allah Bapa kami di sorga, yang telah menebus hidup kami dari kebinasaan, dari vonis hukuman dosa, kepada kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah firman-Mu yang menggeledah pikiran dan jiwa kami, agar di dalam mencari dan mengenal kehendak-Mu, kami benar-benar bukan semata-mata pada akal, pikiran, dan bahkan suara-suara terbanyak, tetapi kami dapat mengenal suara Tuhan melalui tuntunan kuasa Roh Kudus di dalam hidup kami yang telah Engkau kuduskan ini. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa di sorga. Kasihilah kabupaten-kabupaten di Indonesia yang akan menyelenggarakan pemilu kada pada tanggal 9 Desember ini. Kasihanilah Toraja Utara. Kasihanilah Tanah Toraja. Kasihanilah kami ini, ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita nikmati bersama. Kiranya kita terus dikuatkan untuk menghadapi kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita. Sampai berjumpa di program Lentera Malam berikutnya. Tetap sehat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.